Halo semuanya, oke. Kenalin, gue nih Ahmad Hakim. Gue ini kelahiran tahun 2001. Gue ini ya, singkatnya sih gue kayak gitu ya. Umur gue 21 tahun. Ya paling gue kalau buat video kayak gini tentang apa ya, keresahan-keresahan anak 2000 semua ya. Kelahiran 2000 maksudnya. Oke, jadi di episode pertama ini ya, ini gue ya udah sebagai apa ya, dokumen pribadi aja mungkin, berdasarkan keresahan gue, keresahan sebagai gue di posisi kelahiran 2000 kayak gitu dan lain-lain. Di episode satu enaknya nih kita bahas apa ya, kebanyakan sih kuliah sama kerja ya. Mungkin kalau di episode selanjutnya kita bisa bahas yang lebih lebih resah lagi, bisa lebih lebih apa ya, lebih acuh acuh tak acuh gitu lah, bahasan bahasan yang lebih mendalam. Oke, episode satu mungkin gue lebih membahas ke anak 2000 kerja atau kuliah. Nah, begini, gue sendiri sekarang ini sedang kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Gue kuliah di UIN Pekalongan. Gue mendapatkan kesempatan kuliah di UIN Pekalongan lewat SPAN PTKIN. Kalau bahasa kitanya itu kayak SNMPTN, tapi ini jurusan yang keagamaan, apa, universitas keagamaan. Nah, gue masuk kuliah itu tahun 2020 ya, zaman covid juga. Gue juga lulus di tahun 2019-2020. Dan ya, gue kuliah offline ini baru sekitar 1 tahun. Selama dari tahun 2020 online, 2021 sempat ada offline-nya juga di tahun 2022 awal itu, atau enggak 2021 akhir ya kalau nggak salah, itu udah mulai offline. Jadi gue udah ya sekitar 1 tahun ya di Pekalongan, di universitas ini udah semester 5, kedepannya juga udah semester 6. Nah, salah nggak sih kalau kita ini cuman kuliah-kuliah doang? Sebenarnya ini jawabannya ini kalau menurut gua itu relatif. Ada yang salah, ada yang enggak juga. Oh iya, mungkin episode pertama ini kita bahas tentang kuliah dulu aja ya. Baru episode kedua kita bisa bahas tentang kerja, bisa tentang bahas apa. Kalau kalian bosan sama video ini nggak apa-apa, close aja. Gue masih nggak maksa juga. Ini ya dokumen pribadi gue aja, supaya gue ada ini juga sih, vlog-vlog juga sih ya, bisa gue lihat nanti di masa yang akan mendatang juga. Kalau menurut gue, anak kuliah doang, kuliah bener-bener pure kuliah, datang ke kota orang lain terus untuk kuliah, salah atau enggak, jawabannya itu relatif. Karena menurut gua, jikalau orang tua kalian mampu menyekolahkan kalian, membayar uang kuliah kalian, membayar uang kehidupan kalian selama berkuliah di kota orang, membayar uang kos, apa, uang kos gitu kan, kos bulanan, kos tahunan, atau enggak kontrak juga, kendaraan, transport, uang makan, dan uang tugas, uang lain-lain lah. Kalau menurut gue sih nggak salah, karena setiap orang tua kan pasti pengen anaknya kan ini ya, lulus lah ya, kuliah juga, terus juga ya punya gelar dan lain-lain dan lain-lain. Nah, yang menjadikan titik berat di sini, kalau orang tua kalian itu udah keluarin duit buat kalian, udah kuliahin kalian, tapi kaliannya ini kayak masih apa ya, main-main lah sama kuliah, kayak beberapa kali nggak masuk ya, it's okay. Tapi ada juga beberapa yang bener-bener emang udah nggak diniatin kuliah ya. Mungkin juga bisa karena emang dari si anaknya juga nggak mau. Banyak kok kelahiran gua itu mengalami seperti itu. Dan juga kalau menurut gua, lebih baik kalau orang tua kalian bener-bener nyekolahin kalian, and then kalau kalian juga masih belum ada goals untuk
kedepannya gimana, masih masih bayang-bayang doang ya, kayak pengen kerja, pengen ini, pengen itu, tapi kalian belum belum bisa memastikan kalau diri kalian bisa menyanggupi atau enggak. Lebih baik kuliah dulu aja yang bener, selagi orang tua kalian juga mencukupi ya. Jadi kan kalian tinggal enak ya, tinggal ngejalanin doang ya. Emang kalau kuliah sih udah berat-berat gitu sih ya. Apalagi gua semester 5 dan selanjutnya semester 6 itu gue ini berada di posisi middle of sandwich gitu. Jadi menurut gue di saat gue udah di pertengahan jalan ini baru tuh muncul keraguan tuh, sebenarnya kuliah tuh penting atau enggak, sebenarnya apa sih yang gue cari di kuliahan tersebut, kalau gue nggak ada goals di kuliah gue mau ngapain. Nah, hampir di semua teman-teman gue itu punya goals goals sendiri lah. Gue kuliah itu harus ngapain, tujuan gue kuliah apa sih yang harus menyebabkan gue kuliah, apa sih yang harus gue harus wajib lulus di kampus tersebut. Nah, di semester 5 ini dan semester depannya semester 6, dan umur gue udah 21 tahun, tahun depan juga udah 22 tahun, gue juga kayak mengalami sisi berat ya. Gue juga hampir setiap malam, hampir setiap hari yang di kepala gue tuh apa ya, kayak ngapain sih gue kuliah gitu, orang gue nggak suka sama ini, sama jurusan gue juga, gue ngapain sih, apa sih yang gue tuju di kuliahan tersebut. Nah, keresahan-keresahan tersebut yang kalau di generasi 2000 2001 2002 apa ya, kayak sedang ngalamin guncangan yang hebat kalau di masa perkuliahan. Yang apalagi kalau gua kan dulunya covid ya, jadi pas ketika udah dihantam sama kuliah offline, gue ini mengalami shock shock of the education. Yang sebelumnya gue biasanya online, tiba-tiba dipaksa untuk offline kembali, and then gue belum mempunyai experience sebelumnya di dunia perkuliahan. Jadi ketika gue kuliah offline, pada saat itu gue mengalami shock of education of university lah. Ketika teman-teman gue, oh ternyata si A kayak begini, oh si B kayak gini, nggak 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 kayak dunia sekolah sebelumnya, nggak kayak dunia SMA, SMU, SMK dan lain-lain. Nah, shock gue yang kayak begini, yang membuat gue tuh kayak, aduh, gue emang wajib banget ya lulus dari kampus ini ya, emang kan bisa ya kuliah itu di drop terus, nanti kita ngelanjutin aja di kuliah swasta, nanti kita ngelanjutin aja di tahun-tahun berikutnya, kita bisa cuti, kita bisa apa. Keresahan-keresahan ini yang membuat gue tuh sedikit kacau mentalnya pada saat itu. Ya sebetulnya sih pada saat ini juga gue masih ngalamin kacau ya, karena setiap orang kan pasti punya goals masing-masing ya. Kalau emang gue udah menemukan goals gue di tujuan gue kuliah, kayaknya sih harusnya sih bakal anteng-anteng aja di kampus, bakal ini kalau tugas-tugas, kalau apa ada kerja kelompok. Tapi kalau untuk orang-orang yang kayak gua, yang emang sebetulnya bukannya gua menyepelein kuliah, cuman gua sendiri itu kurang suka pada jurusan yang gua tuju, and then ya gua punya masalah masalah ini juga sama finansial gue ya. Jadi ya gue di kampus juga, di dunia perkuliahan ini juga gue uh, pontang-panting untuk bisa menghidupi diri gue sendiri. Gue kerja, gue ya pokoknya selagi masih ada peluang untuk mencari duit gue ambil sih. Tapi kalau gue lihat-lihat sih kayak ini orang enak ya, udah dikasih duit sama bapaknya sama ibunya, tapi kuliahnya ngaco. Kayak dia menjalani kuliah itu dengan terpaksa ya, sama gue juga terpaksa, mungkin dari beberapa di kalian juga terpaksa ya. Jadi nggak loving of your education, your university, what you do is love or anything. I just like uh,
I not like my this way in here. Gue juga ketika finansial gue dalam perkuliahan itu lagi dicoba dipontang-panting juga, gue tuh mengalami sisi berat gitu, kayak aduh mental gue langsung down gitu kan. Ya gue punya tabungan bener, tapi permasalahannya gue tuh udah nabung ini sejak 2 tahun. Ketika gue harus hidup sendiri, and then ya ada beberapa masalah finansial, gue ngeluarin uang gue tuh dari tabungan gue tuh. Awalnya sih kecil ya, mungkin like 500.000 awal-awal, nanti nambah jadi 600, nanti mulai kerasa tuh udah di 1 jutaan. Waduh, gue udah ngeluarin tabungan gue udah 1 juta nih, padahal gue dulu aja tuh ya dapetin 1 juta tuh udah susah. Nah, gue mengalami ngebobol tabungan. Setiap bulan pasti gue bobol, setiap bulan pasti gue bobol. Dan range-nya itu karena gue hidup di kota orang juga, gue juga kalau ada kesempatan untuk mencari duit gue ambil. Gue selalu ngebobol tabungan gue. Nah, permasalahan di mahasiswa seperti gue ini, ya tabungan gue kebobol sebetulnya karena tidak tercukupi oleh finansial gitu. Jadinya ya gue udah ngebobol tabungan gue sih udah puluhan juta, udah bukan hal yang kecil, udah bukan 1 juta 2 juta, no, udah puluhan juta. Ya itu kalau dianggap ya itu kalau beli motor baru itu bisa kayak gitu. Motor barunya bukan Beat, bukan apa ya, apa ya, sekitarnya Vario bisa lah, Vario 150 cc 160 cc itu bisa. Total dari kebobolan tabungan gue selama kuliah gitu. Nah, gue juga apa ya, di dunia perkuliahan juga ya gue biasa-biasa aja. Setelah dibilang pinter juga enggak, dibilang aktif juga enggak. Ya gue cuman di kuliah tuh cuman lucu-lucu doang, udah ngobrol sama teman, belajar semampu gue. Karena gue nggak suka di dunia perkuliahan yang saat ini gue alami. And then gue juga sebetulnya goals of my life itu bukan ini yang gue tuju, tapi ya namanya juga hidup ya, namanya ngejalanin ya. Gue takut ketika dalam beberapa tahun ke depan gue menyesali apa yang gue lakuin dari sekarang. Kayak harusnya kalau gue nggak kuliah, gue udah kayak begini, gue udah jadi ini, gue udah jadi itu, gue udah bisa membeli A, B, C, D, gue udah bisa punya tabungan, gue udah bisa apa ya namanya ya, kesempatan chance di luar itu udah bisa gue ambil. Tetapi karena gue terpatuk sama kuliah ini, terbatas sama kuliah ini, ya jadi chance itu nggak bisa gue ambil. Dan yang ada gue ngebobol tabungan gue jujur aja, untuk ngebobol tabungan gue tuh berat banget ya. Karena untuk mendapatkan tabungan itu gue dari nol, gue dari nggak punya apa-apa. Gue kerja pontang-panting dari pagi sampai malamnya istirahat, paginya kerja lagi. Dan itu gue lakuin selama 1-2 tahun untuk mendapatkan saving tersebut. Yang tujuan utamanya tuh dari saving itu gue ya pasti punya goals kan, yang pengen gue beli apa, gue juga pengen menambah saving lagi. Dan in this situation like I just my saving is ya gue ngebobol terus setiap bulannya. Ngebobolnya juga gede-gedean, bukan kecil-kecil, karena gue harus hidup yang layak. Ya gue dibilang kalau makan ya royal, makanya bukan boros, cuman karena kebiasaan gue kalau makan bukan harus mahal, harus yang banyak macam-macamnya ya. Kayak misalkan kalau gue di warteg nih ya, nasi, terus pakai telur dadar, terus pakai sop, terus juga gorengan, terus juga minumnya es teh, es jeruk. Itu yang karena kebiasaan gue kayak gitu. Gue juga nggak mau mengurangi gizi yang ada dalam diri gue nggak mau ya gue jadi kurus kering gitu. Gue nggak mau. Makanya my financial is
ya keganggu banget sebetulnya di dalam perkuliahan seperti ini. Ya gue sih berharap ya kalau dari kalian ada yang kuliahnya dibiayain, biaya hidup juga. Yang paling penting tuh biaya hidup sebetulnya, bukan dari biaya kuliah. Karena biaya kuliah itu dibayar per 6 bulan, tetapi kalau biaya hidup itu kita setiap hari, makannya 3 kali sehari, minumnya nih saat ini aja gue bahkan minum nih tuh, itu ini tuh biaya hidup yang penting menurut gue. And then juga transportasi ya, kalau dari eh, kampus ke kos atau nggak kampus ke rumah itu kan juga ada uang bensin, uang perawatan motor dan lain-lain dan lain-lain seperti itu. Ya gue pengeluaran gue juga di sini sebetulnya cukup tinggi karena gue pertama dari rumah gue ke kampus itu cukup jauh, 20 kilo sekali jalan. Kalau bolak-balik 40 kilo. 40 kilo itu satu hari 1 liter, itu udah 10.000 ya, pertalit ya, 10.000. Nah untuk sekali gua education aja tuh udah ngeluarin 10.000, itu udah biaya pasti. Ya misalkan gue dalam 1 bulan 5 hari 20, ya gue 5 kali 4 kan 4 minggu jadi 20 ya, jadi udah 200.000 sendiri. Belum juga ditambah gue uang makan. Gue juga sekali makan paling enggak ya 10.000, 15 tarif dasar ya. Kalau dibilang gue masak, yes gue masak untuk bisa lebih menghemat lagi. But ketika kita di luar, kita kan makannya di luar gitu. Kalau kita cuman di rumah ya kita masak, kita bikin A, bikin C, A B C D lah, sayur, ayam, tempe dan lain-lain. Nah untuk pengeluaran gua aja satu hari itu ya tinggi sebetulnya, bukan hanya untuk bensinnya doang ya, bukan hanya untuk 10.000-nya doang, tapi ya tinggi. Nah finansial gue ini terganggu di saat seperti ini, di saat gue seperti kuliah kayak gini, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurut gue sih, kalau kalian masih dibiayain sama orang tua kalian, terus kalian juga apalagi netnya pengen tujuannya kuliah ya, lulus gitu, ya kuliah aja yang benar. Soalnya kalau masalah finansial kalian apalagi nggak keganggu kan enak ya, jadi kalian hidupnya nyaman kayak gitu, seperti itu. Ya udahlah, mungkin ini episode pertama dari dokumen pribadi gua aja. Ya gue cuma keresahan sih, gimana sih keresahan gua, gimana sih keresahan anak 2000, gimana sih anak apa keresahan kuliah dan lain-lain dan lain-lain. Udah mungkin gue buat episode selanjutnya mungkin juga enggak, gue nggak tahu ya, semutnya gue aja enaknya gimana. Bye bye.